di YouTube. Oke, saya mulai ya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bonjour, selamat siang, selamat sore, dan selamat datang di Klub Prancis Indonesia. Yeay! Senang sekali ya guys, kita ada di gelombang yang kedua. Untuk teman-teman yang gelombang kedua di level A1. Dan perkenalkan, hari ini saya Kansa akan bersamai teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya berdoa dulu nih teman-teman. Oke, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke teman-teman, berdoa cukup. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai alfabet dalam bahasa Prancis. Mulai dari A, B, C, D, yang paling basic. Kemudian dalam bahasa Prancis itu kan ada misalnya huruf ketemu huruf ya. Ya, itu kan kadang dibacanya beda. Nah, itu nanti akan kita pelajari bersama. Kemudian kalau misalnya teman-teman mengalami kebingungan ataupun ada hal yang belum mengerti, bisa banget ditanyakan kepada Kak Radit ya, selaku tutor kita nanti. Ya, dan kemudian kita nanti ada 3 segmen ya teman-teman. Segmen yang pertama itu pemaparan materi dari Kak Radit, kemudian segmen yang kedua itu Q&A, teman-teman bisa bertanya seputar materi yang sudah dijelaskan, ataupun mengenai bahasa Prancis ya, yang masih ada di minggu bahasa Prancis, dan segmen yang ketiga adalah sesi foto bersama. Ya, jangan sampai kita melewatkan kesempatan hari ini ataupun kita tidak menangkap momen hari ini ya guys. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan ke Kak Radit. Kepada Kak Radit, dipersilakan. Oke, d'accord. Bonjour, ya. Bonjour, selamat siang dan selamat sore. Oke. Teman-teman, selamat datang di Klub Prancis Indonesia untuk level 1 di batch kedua kali ini. Ya, oke. Sebelum itu, saya mau perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan nama saya Raditya Margifari. Teman-teman bisa panggil Radit. Jangan dipanggil Mas ya. Panggil nama saya juga boleh atau panggil Kak juga boleh. Ya, sebentar. Oke. Jadi as you know, mungkin muka saya terlalu tua ya. Saya sekarang sedang belajar sebagai siswa ya di kelas 12 IPS, mungkin di SMA Kristen Harapan di Kota Denpasar, Bali. Nah, teman-teman bisa yang ingin menanyakan seputar bahasa Prancis bisa menghubungi di nomor ini khusus untuk WhatsApp ya. Terus di Instagram boleh DM. Yang mau follow, mau yang add kontak saya juga boleh. Diperbolehkan. Oke. Oke, sebentar ada yang mau masuk. Oke. Abang boleh? Oh, boleh. boleh. It's okay. Anything you want to call me, yang penting jangan dipanggil Mbak aja ya, ataupun Bu ya jangan. Itu dipanggil Om jangan ya. Oke. So, tujuan kita belajar kali ini adalah yaitu yang pertama adalah mampu mengetahui cara mengeja kata-kata dalam bahasa Prancis, terus mampu mengenal berbagai accent dalam bahasa Prancis, lalu mampu membaca suatu kata dalam bahasa Prancis dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu mampu membaca kata demi kata dalam bahasa Prancis dengan baik. Oke, sebentar ada yang masuk ya. Nah, oke, materi kita hari ini adalah 3, yaitu les lettres de l'alphabet, yaitu alfabet ya. Terus les voyelles et les consonants, ya, les voyelles et les consonants. Huruf vokal dan huruf konsonan. Nah, selanjutnya ada les accents en français, ya. Oke. Nah, kita ke materi kita pertama yaitu les lettres de l'alphabet. Nah, oke, teman-teman tahu nih alfabet pada umumnya itu seperti apa sih? Mungkin
karena terutama yang di bahasa Eropa itu hampir semuanya tuh menggunakan abjad Romawi ya. Abjad Romawi yaitu A, B, C, D, dan seterusnya ya. Ya, cuman perubahan. Ya, bagaimana Kak? Semua abjad 26 abjad, ada sisa kalau untuk bahasa Prancis ada mati dan hidup. Iya, Double, benar. Oke. trema. Trema ada, trema. Nah, itu nanti ya. Trema, circumflex, terus ada aigu, yaitu adalah aksong-aksongnya untuk cara membacanya ya. Soalnya sebenarnya di bahasa Perancis itu alfabetnya sama kayak kita ya, A, B, C, D, E, F, G, dan selanjutnya. Cuman cara membacanya inilah yang berbeda dari kita nih. Ada beberapa huruf yang berbeda cara bacanya seperti dalam bahasa Indonesia ya. Oke, jadi teman-teman, saya minta setelah saya membacakan hurufnya, teman-teman bisa mengulangnya. Mungkin kalau malu bisa di mute nggak apa-apa, ataupun kalau mau ingin bersama-sama boleh open mic-nya ya. Oke, jadi kita pertama ke huruf A. Ya, ini adalah sistem fonetik internasional ya. Ini adalah bentuk fonetiknya. Oke, jadi cara membacanya sama seperti kita mengucapkan atau mengeja huruf A, yaitu jawabannya A. Ya, jadi A dalam bahasa Prancis adalah A. Ya, A. Ya, boleh teman-teman boleh ikut. Ya, A. Oke. Oke. Jadi contohnya ya ini teman-teman ada lihat gambar pohon. Ya, kalau pohon dalam bahasa Prancis itu adalah arbre. Ya, arbre. Iya, arbre. Arbre itu adalah pohon. Jadi startnya kan huruf A ya. Ini contohnya adalah huruf arbre. Ya. Boleh diulang lagi gimana cara bacanya teman-teman? Arbre. Oke. Iya. Oke. Oke. Kita lanjut ke huruf selanjutnya nih teman-teman. Nah, ini cara mengejanya sama seperti kita mengeja B dalam bahasa Indonesia yaitu B ya. Jadi B dalam bahasa Prancis adalah B. B. Teman-teman yang lain mungkin? Ya. B. Iya. Oke. Mantap. Nah, contohnya ini ya, contohnya adalah ini bacanya bonbon ya. Bonbon. Bonbon itu adalah bahasa Prancisnya permen ya. Sebentar. Ada yang baru masuk. Nah, bahasa Prancisnya permen itu bonbon ya, cara bacanya bonbon ya. Bukan bonbon ya, bonbon. Bonbon ya. Oke, boleh diulangi lagi bagaimana cara mengejanya? B. Bonbon. Oke. B. B. Oke. Nah, ini ada sedikit perbedaan ini. Nah, untuk C ya, C ini B. C C. Oke, C ya. C di sini untuk mengejanya dalam bahasa Prancis itu berbeda ya dari kita ya. Kalau kita kan mengejanya C, tapi kalau di Prancis itu mengejanya adalah cara mengejanya yaitu C ya, C. Oke, yang lain bagaimana? C. Oke, C. Oke. Nah, contoh benda ataupun kata di sini yang menggunakan huruf C ya, yaitu kafe. Jadi jangan mengira kalau kopi itu bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisnya memang kok. Jadi mungkin teman-teman tahunya kan kafe ya. Jadi sebenarnya kedai kopi itu merupakan ini ya. Jadi yang dalam bahasa Inggris itu kan kafe. Jadi diambil dari bahasa Prancis ya, yaitu kafe. Jadi mengalami penyerapan ya karena memang dulu sejarahnya Indonesia désolé, Inggris dan Prancis itu pernah dalam satu kerajaan ya dulu. Jadi mungkin ada penyesuaian bahasa jadinya kayak kopi di Inggris bisa bilang kafe ya yang kita kenal juga kafe kan seperti itu. Oke, kita lanjut nih.
Hurufnya, cara mengejanya itu sama juga dengan seperti kita mengeja. Iya, jadi cara mengejanya adalah D, ya. D, D. Oke, yang lain bagaimana? D. 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 Oke. Nah, contohnya di sini adalah kurma ya. Bahasa Prancisnya kurma itu dat ya. Dat. Ya, dat itu kurma dalam bahasa Prancis. Contoh kita yang menggunakan huruf D. Jadi contohnya adalah dat. Dat itu artinya kurma ya dalam bahasa Prancis. Saya dat bukan date. Jadi ada date bayo, lainnya itu Naruto ya. Date bayo. Ya, oke. Lanjut kita ke huruf E. Nah, E-nya di sini seperti yang kita lihat bukan E ya, di sini adalah fonetiknya, yaitu cara membacanya ya. Ini cara membacanya untuk huruf E ya. Ini cara mengejanya yaitu E. Yang lain gimana? Oke. Ya. Nah, contoh kata yang menggunakan huruf E di bahasa Prancis ada bahasa Prancisnya air. Ya, bahasa Prancisnya air yaitu O. Ya, ini bacanya O. Ya, O. O. Jadi kalau mau minta air ya bisa bilang air itu dalam bahasa Prancis adalah O. Ya. Air itu O. Ya, bukan eau tapi O. Ya. Oke, kita ke huruf selanjutnya. Ya. Nanti di akhir saya minta mungkin Kansa boleh pick ya, mungkin 2 atau 3 orang untuk mencoba mengeja dari A sampai Z. Nanti saya akan mengulanginya juga lagi sebelum memilih nanti ya dari A sampai Z. Ya. Oke, kita lanjut ke huruf. Di sini cara mengejanya sama seperti kita mengeja huruf ini, yaitu F. F. Ya, gimana teman-teman yang lain? F. Oke, F. Ya, F. Ya, bukan F. Ya, karena kalau F itu artinya telur. Ya, jadi F, cara bacanya ya, untuk mengejanya adalah F. Contohnya itu adalah di sini ada keju ya. Keju dalam bahasa Prancis itu adalah fromage ya, fromage ya, fromage itu artinya itu ya, fromage itu adalah keju ya. Keju dalam bahasa Prancis itu adalah fromage ya. Oke, kita lanjut untuk huruf selanjutnya. Nah, kalau kita kan mengejanya G ya. Tapi kalau di Prancis cara mengejanya adalah G. J. Ya, yang lain bagaimana? Boleh dicoba? J. Ya, oke. Jadi cara mengejanya G ini adalah J ya. J, bukan J tapi J. Ya. J. Ya, artinya terbuka. J. Ya. Oke, jadi contohnya di sini adalah es krim, ya es krim. Segala es, ya segala es. Itu bahasa Prancisnya adalah glace, ya. Gelas ini bahasa Prancisnya es krim. Gelas, bukan gelas ya, bukan gelas tapi gelas. Ya. Glass. Yes. Oke, sebentar ada yang mau masuk. Oke, kita lanjut ya. Kita ke huruf H, ya. Huruf H, cara mengejanya ini berbeda juga ya, seperti kita mengeja huruf H pada umumnya. Ya, cara mengeja huruf H dalam bahasa Perancis adalah ash. Ya, ash. Ash. Ya. Ash. Ini bisa seperti ini ya. Ash. Ya, cara mengeja huruf H itu ash. Ya, ash. Ya. Oke. Penggunaan huruf H ya di sini contohnya ada hotel. Hotel bahasa Perancisnya itu hotel ya. Hotel di situ ada aksen, nanti kita belajar ya. Hotel bacanya bahasa Perancisnya tuh hotel, bukan hotel tapi hotel ya.
Dalam bahasa Prancis itu hotel. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke huruf selanjutnya, yaitu huruf I. Ya, cara bacanya juga sama seperti kita mengeja huruf ini, yaitu bagaimana teman-teman? I. I. Apa? I. Yap. Jadi cara mengejanya adalah I, ya. I. Jadi penggunaannya contohnya di sini adalah bahasa Perancisnya pulau. Pulau dalam bahasa Perancis itu adalah il, ya. Il. 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 Ya, il. Oke. Lanjut kita ke huruf J. Ya. Huruf J, sebentar ada yang masuk. Oke. Huruf J, ya huruf J di sini cara bacanya bukan J ya, bukan seperti kita mengeja huruf ini, tapi cara mengejanya yaitu teman-teman ya, yaitu J. J. Ya, bukan C ya, tapi ini. Mungkin teman-teman ada kesulitan ya, jadi ini boleh J. Z-nya agak di J. 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 Ya. Teman-teman yang lain boleh coba. Seperti ini bisa. J. Ya. 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 J. Ya. Penggunaan ini contohnya adalah di sini ada ada daging ya, daging yang kita kenal sebagai daging ham. Daging ham itu bahasa Prancisnya apa? Yaitu jambon. Ya, jambon. Ya. Jambon. Jambon ini adalah bahasa Prancisnya daging ya. Daging ham, yaitu jambon. Ya. Oke, kita ke huruf selanjutnya. Menurut teman-teman ini cara mengejanya gimana? Kalau melihat fonetiknya. K. Ya. Benar. Ya, jadi cara mengejanya huruf ini yaitu sama dengan kita mengejanya yaitu K. Ya. K, ya. K. Oke, sebentar. Ada yang baru masuk. Banyak juga ya. Oke, lanjut. Banyak ya. Nah. Oke, contoh penggunaannya itu ada kanguru ya. Bahasa Perancisnya kanguru juga bacanya kanguru. Ya, kanguru. Cara bacanya juga kanguru dalam bahasa Perancis ya. Oke. Nah, kita ke huruf selanjutnya. Menurut teman-teman gimana cara bacanya? Le. L. Benar. Yap. Benar. 100 ya. Jadi cara bacanya juga sama seperti kita mengeja huruf ini pada umumnya yaitu L. L. Ya, L. Cara bacanya tetap L. Ya. L. Ya. L. Ya. Untuk lebih Perancis lagi ya, ini untuk memunculkan. Jadi bacanya seperti L. L. Jadi di Perancis lagi L. Tapi jangan bacanya bukan L ya, tapi L. Tapi L lebih tekan aja. L. Ya. Jadi contohnya di sini penggunaan huruf L itu ada bahasa Perancisnya susu, yaitu le ya. Susu le. Lanjut kita selanjutnya ke huruf selanjutnya. Cara bacanya bagaimana teman-teman? Mungkin? M. Benar sekali ya. Benar. Jadi cara bacanya sama seperti kita mengeja huruf ini yaitu M, tapi M-nya lebih ditekan jadi M gitu. Ya. Jadi contohnya di sini penggunaan huruf M itu ada bahasa Perancisnya toko ya, toko ataupun kedai itu biasanya ataupun kios itu biasanya sih dipakainya kios ya untuk ini. Itu bahasa Perancisnya adalah magasin ya. Magasin. Ya, magasin. Itu bahasa Perancisnya toko ya. Pada umumnya tuh magasin. Oke. Kita lanjut ke huruf selanjutnya. Menurut teman-teman gimana ini cara bacanya? N. Iya, benar sekali. N ya, N ya. Sama seperti kita mengejanya ya. Jadi tidak terlalu sulit jadi N ya. N. Ya, N benar. Contoh penggunanya di sini adalah malam, bahasa Perancisnya malam. Jadi nuit ya, ini bukan nuit tapi nuit ya. Itu. Ya,
itu adalah bahasa Perancis dari malam, ya, nuit. Oke, kalau ini pasti gampang lah ya ini ya. Gimana cara bacanya? O. Iya, O. O. Sama seperti kita mengejanya, O, ya, O. Jadi tidak O tapi O ya, O ya, O, bukan O tapi O ya, huruf O ya, seperti kita mengeja huruf O pada biasanya ya. Nah, penggunaan dari huruf O ini contohnya adalah bahasa Perancisnya telur ya, telur itu bahasa Perancisnya itu bukan oeuf tapi euf ya, euf ya, euf. Oke. Selanjutnya di sini kita ada huruf selanjutnya, yaitu bisa tebak nih cara bacanya gimana? Iya, benar. Jadi cara mengejanya sama seperti cara kita mengeja huruf P, ya tetap P, ya. Cara mengejanya itu adalah P, ya. Contohnya penggunaan huruf P di sini ada benda, ya ada apel, ya. Apel bahasa Perancisnya apa? Pom, ya. Pom, ya. Pom, ya. Pom. Nah, jadi jangan sampai ketukar ya antara apel sama kentang ya, karena bahasa Perancisnya kalau apel itu FYI ya, itu pom ya. Kalau bahasa Perancisnya kentang itu pom, tapi tambah lagi pomme de terre, apel dari tanah. Jadi kentang itu bahasa Perancisnya pomme de terre. Jadi jangan sampai ketukar ya, karena sama-sama depannya pom. Ya, pomme de terre itu adalah kentang ya, kentang. Nah, oke, kita lanjut. Nah, yang ini cara membacanya agak susah ya. Cara membacanya agak susah untuk huruf Q ya. Cara membacanya adalah Q. Ya. Ya, yang lain mungkin bisa mencoba. Bukan Q ya, tapi Q. Bukan Q, tapi Q. Jadi gini ya, saya ini. Q. Tapi U-nya lebih monyong ya. Jadi Q. Q. Ya. Q. Yes. Bukan Ju, tapi Q. Ya. Q. Oke. Untuk penggunaannya adalah bahasa Perancisnya peron. Ya. Peron di dalam kereta ya. Jadi bahasa Perancisnya adalah kue. Jadi, ya. Jadi ada peron terkenal di stasiun besar, namanya Gare de Lyon. Namanya Quai d'Orsay ya, Quai d'Orsay tulisannya. Adalah peron yang paling sibuk yaitu menghubungkan antara Paris dengan Zurich ya, yang paling terkenal gitu, yang paling besar namanya Quai d'Orsay. Gitu. Ya, kita lanjut ke selanjutnya nih ada, nah yang ini agak susah ini. Ini cara bacanya bukan R ya, tapi R. Jadi mungkin teman-teman yang cadel ya bisa L. Mengerang gitu jadinya L. Kayak monyet, kayak kucing L. Gitu. L. Ya, ini bukan R ya. Tapi kalau teman-teman mungkin kesulitan boleh R karena sama aja sih. Cuman bakal diketawain. Bukan R ya, bukan R ya, tapi L. Bukan L, tapi L. Bukan E, tapi E ya. L. Emang agak susah. Agak harus dibiasakan ya sama teman-teman. Bukan L ya, bukan L tapi L. Jadi R-nya ditahan di sini. Jadi R. Kalau teman-teman mungkin kesulitan boleh ngomong R, boleh R biasa juga. Cuman untuk lebih Perancisnya nih R. Emang agak susah sih di sininya. Ya. Untuk mengeja huruf R ya. Contoh penggunaan huruf R di sini yaitu bahasa Perancisnya merah ya. Merah itu bahasa Perancisnya rouge ya. Rouge. Merah. Terus ada salah satu teater terkenal di Perancis itu namanya Moulin Rouge ya, Moulin Rouge. Ya, Moulin Rouge. Itu adalah salah satu teater terkenal mungkin teman bisa ada Google ya, Moulin di Rouge. Belanda ada.
Ya di Belanda juga ada, tapi Ada. Moulin Rouge, ya benar. Tapi Moulin Rouge itu masih dari Prancis ya, Ya. Jadi Moulin Rouge itu everything is red ya, merah dalamnya. Jadi dia teater kayak Broadway ya, teman-teman mungkin tahu ya di teater Broadway yang di New York. Nah itu Moulin Rouge itu seperti itu. Itu. Oke, kita lanjut ke huruf selanjutnya. Nah, sudah setengah jam nih. Nah, oke. Menurut teman-teman gimana cara bacanya? S. Ya, benar. Cara bacanya seperti kita mengeja huruf ini pada umumnya ya, yaitu S ya, S. Sama S. Teman-teman boleh mencoba mungkin? S. Oke. Nah, jadi contoh penggunaan huruf S di sini adalah bahasa Perancisnya gula ya. Gula atau bisa juga mendeskripsikan rasanya gula kan manis. Boleh pakai ini yaitu sucre ya, boleh sucre. Sucre itu gula. Ya. Sucre itu gula. Bukan suker, tapi sucre ya. Sucre. Yes. Nah, lanjut kita huruf ini. Nah, ini bacanya gimana teman-teman? T. Benar semua ya. Cara mengejanya itu sama seperti kita mengeja huruf ini, yaitu T ya. T. Contohnya benar ya, contoh penggunaannya adalah paman. Mungkin teman-teman pernah dengar di TikTok apa di Instagram tuh yang tong 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 tong. Nah, itu paman itu bahasa Perancisnya ya tong tong ya. Tong tong. Ya, kalau lebih kayak om kan, kalau teman-teman mungkin bisa mengenal paman itu yang lebih formal. Terus kalau om itu yang kayak lebih nggak apa yang lebih yang informal ya. Tong-tong itu adalah sebutan paman tapi yang informal ya. Untuk yang formal itu onkel ya, onkel ya, sama kayak bahasa Jerman ya, itu ya. Oke, kita lanjut ke huruf yang ini agak susah ya. Ini U, memang bacanya seperti U, tapi U-nya teman-teman harus sedikit mengeluarkan effort untuk memonyongkan bibirnya ya, yaitu U-nya itu bukan U tapi ya, ya, oke. Sebentar ada yang masuk. Ya, jangan tapi jadi jadi punya, jadi bukan U tapi ya. Itu kalau mau lebih Perancis ya. Jadi untuk mengeluarkan aksen-aksen yang Perancisnya, tapi memang seperti itu ya untuk cara mengeja ya, cara mengeja huruf U itu ya ya. Jadi kalau di fonetik mungkin ada yang Y, ada yang V gitu, jadi kayak gitu. Nah, untuk contohnya di sini ada angka 1. Angka 1 cara bacanya itu ang ya. Ang. Sebenarnya ang. Ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke huruf selanjutnya. Nah, huruf selanjutnya adalah, ada yang tahu bisa teman-teman? Ya, cara bacanya, cara mengejanya maksud saya itu sama seperti kita mengeja huruf ini, yaitu V ya. Boleh V, tapi agar lebih mengeluarkan accent Perancisnya, French accentnya itu, cara mengejanya itu seperti V-nya itu ada nafas, jadi V. V-nya ini di huruf yang ini itu ada nafasnya di V. Nah, contohnya penggunaan huruf V itu yaitu vert. Vert itu artinya hijau. Ya, huruf hijau warna hijau dalam bahasa Prancis itu adalah vert. Ya. Oke, kita lanjut ke huruf W. W itu bahasa Prancisnya jadi double. Kenapa namanya
Kenapa di ejanya double V? Kenapa? Karena bentuknya seperti huruf V yang double. Ya. Huruf V yang double, jadi makanya double V. Ya. Double V. Double V. Double V. Bukan Double double V. V ya, tapi double V. Double V. Double V. Ya, double V. Double V. Jadi double V ya, double V. Yes. Contohnya itu adalah akhir pekan yang kita kenal, yaitu weekend. Ya, weekend itu bahasa Indonesia weekend juga, karena kan dari serapan bahasa Inggris ya. Jadi weekend. Yap. Oke, kita lanjut ke huruf selanjutnya. Ada huruf di sini huruf X ya. Cara bacanya teman-teman bagaimana? X. Ya, X. Benar-benar X ya. X. Oh, X. Ya, cara bacanya seperti yang teman-teman sudah lihat di sini, yaitu ya, sama seperti fonetiknya, yaitu X. Contohnya adalah xylophone ya, xylophone bahasa Prancisnya xylophone juga. Misalnya xylophone ya. Kemudian permainan anak-anak itu. Nah, bukan kolintang tapi ini xylophone. Oke, kita lanjut. Ini adalah huruf Y. Nah, huruf Y ini cara bacanya adalah Y. Ya, kalau mau lebih Perancis itu Y. Jadi, teman-teman boleh membacanya Y. Teman yang lain gimana? Y. Oke. Nah, penggunaan untuk huruf Y ini contohnya adalah bahasa Perancisnya yogurt. Ya, yogurt itu bahasa Perancisnya adalah yaourt. Ya, bukan yaourt, tapi yaourt ya. Yaourt. Bahasa Perancisnya yogurt ya. Nah, huruf terakhir gampang. Bisa menebak? Z. Yes, Z ya. Z. Kalau mau Z biasa boleh kita mengeja huruf ini pada umumnya itu Z, memang seperti itu. Ya. Untuk di sini yaitu ada zodiak, bahasa Indonesia juga zodiak. Ya, cara bacanya. Oke. Nah, saya akan teman-teman nggak perlu ikutin, jadi saya akan mengulang mungkin 2 kali cara mengeja A sampai Z. Ya nanti baru teman-teman nanti Kansa boleh pilih 1 atau 2 orang untuk mengeja ya dari A sampai Z ya. Oke, kita ulang dari A. Sambil memperhatikan sistem fonetiknya boleh. Ya, kita mulai dari huruf yang pertama. Ya, huruf pertama itu ada A ya. A, B, C, D, E, F, ya, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya, saya ulangi lagi, sebentar ada yang masuk. A, ya, A, B, C, D, H, F, G. Sebentar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, Kansa boleh pilih 2 orang untuk mencoba mengeja dari A sampai Z. S'il vous plaît, Kansa. Oke, ini kebetulan ada yang raise hand. Silakan Kak Irena. Oke, Kak Irena dan satu lagi saya mau yang laki-laki. Siapa ya? Cowok boleh, cowok? Yes, oke. Satu lagi, sebentar. Kak ini, Kak Hanhan Ulumuddin.
Oke, untuk Kak Irena dipersilahkan. Kak Irina dulu ya. Yap. Maaf kalau ada yang salah, Kak. Ya, tidak apa-apa. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke. Thank you. Merci beaucoup ya buat Kak Irena. Diperbaiki lagi mungkin ya. Dan juga terus belajar ya. Oke, untuk Kak, tadi siapa? Kak Hanhan Iya. Ulumuddin ya. Oke, Coba Kak ya. Yuk, s'il vous plaît. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, E, P, Q, R, ya. S, T, I, V, W, X, Y, Z. Oke. Merci ya, terima kasih. Nah, Terima kasih. jadi iya, terima kasih sama-sama. Nah, jadi dari kedua teman-teman kita, saya sudah mengetahui penyakit-penyakit pada umumnya ya. Yang pertama pasti adalah huruf R ya, huruf R. Ya, huruf R. Bolehlah teman-teman, boleh kalau memang agak kesulitan boleh mengejanya dengan huruf R ya. Huruf R. Huruf R, tapi untuk agar lebih Prancis lagi ya, more French ya. Itu bisa mengejanya dengan R ya. R. Ya. Oke. Itu penyakit pertama yang paling utama. Selanjutnya tadi saya mendengar ada L ya, L. Cara bacanya tetap L ya. Ya Kak Irena, tidak le ya, le itu lain. L ya. L cara bacanya sama seperti kita mengeja huruf itu yaitu L. Selanjutnya tadi penyakit yang sering juga di sini ada huruf Q ya. Huruf Q tadi cara bacanya itu bukan Q, bukan ki, tapi Q. Jadi sama seperti kita mengeja K ya. U ini seperti ini. Tapi U-nya itu agak sedikit dimonyongkan seperti kita mengeja huruf V, huruf U maksudnya, désolé. Jadinya Q ya. Q ya. Q untuk huruf Q. Selanjutnya kesalahan selanjutnya ada huruf U ya, huruf U. Huruf U seperti yang saya sudah bilang, U itu adalah U ya, bukan U tapi U. Jadi bibirnya sedikit dimonyongkan ya untuk lebih mengeluarkan lebih keprancisan ya dalam mengeja. Ya, jadi U ya, U ya, U ya, U. Oke. Saya minta ke Kansa juga boleh itu dua orang ya, dua orang untuk mencoba mengeja nama panggilan mereka. Ya, s'il vous plaît. Ups. Oke. Saya senang banget ya hari ini teman-teman banyak yang aktif. Oke deh, karena ada yang sudah raise hand. Yang pertama Kak Aldis, terus yang kedua saya mau Kak, ayo siapa ya? Kak ini deh, Kak Safira Ulita. Oke, Jangan nama panggilan ya. Oke, sebelumnya Kak Aldis, silakan. Merci. A, L, D, I, S. Yes, benar. Merci, terima kasih. Oke, tadi selanjutnya S A F I R A. Merci iya, beaucoup. merci ya dari yang. Oke, mungkin boleh dua lagi nih. Oke, siapa deh yang mau? Silakan raise hand. Dari Sen, kalau Ya. perlu boleh open cam. Yes. Nanti biar dikoreksi sama Kak Radit. Oke, s'il vous plaît. Kalau nama lengkap lebih boleh lagi. Bener. Saya hitung 5 detik, kalau nggak ada saya tunjuk. Oke, silakan raise hand, guys. Raise hand. Oke, Iya. Region. Oke, Kak Renata.
Oke, Karen apa dulu dah? S'il vous plaît. R A T salah. R A N A T A. Oke, merci. RE ya. RE bukan E, ya RE. Ya. Oke, merci Karenata. Oke, lanjut mungkin satu lagi. Oke, tadi ini kelihatannya Kak Kansa Salsabila. Oh, oke, Kak Afifa juga. Oke deh. Oke deh, Kak keduanya Afifa. boleh keduanya. Oke, Kak Afifa dan Kak Kansa ya. Mungkin dari Kak Kansa dulu, Kak Kansa dulu. S'il vous plaît, silakan. Halo, halo Kak Kansa. Kansa. Tadi saya lihat kakaknya unmute duluan. Oke, mungkin boleh ke Kak satunya Afifa tadi, dulu. Kak Afifa. A F I F A H. Oke, merci. Satu lagi boleh nih, satu lagi. Oh, Kak Hana. Oke, silakan Kak. H A N A. Oke, merci Kak Ana. Oke deh. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya sebentar.